Mari kita lanjut Injil Markus ini. Kita melihat permulaan dari Injil Allah ini. Ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, Ya, dan menyerukan. bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Iya, ini permulaan Injil. Ini permulaan pindah dari maut kepada hidup. Baca terus. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Iya. Jadi kita lihat saudaraku di sini dalam permulaan Injil ini disebutkan Injil tentang keselamatan yang mengandung kebenaran, ya. Injil yang mengandung kebenaran, dibenarkan oleh Tuhan. Orang berdosa dibenarkan lewat pengampunan oleh kuasa darah. Saya ulangi ini perkataan. Kebenaran, mari kita baca lebih dahulu. Taruh tanda dalam Injil Markus pasal 1. Kita baca dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama ayat yang ke-13. Efesus pertama ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, ini telah mendengar firman kebenaran. Firman kebenaran, firman yang membenarkan kita lewat pengampunan. Orang berdosa dibenarkan lewat pengampunan oleh kuasa darah Yesus. Ini kalimat jangan diputuskan, ya. Dibenar oleh kuasa darah Yesus Kristus. Ini yang namanya kebenaran. Orang yang dibenarkan. Kalau kita menerima ini, saudaraku, wow, ini kuat. Kalau kita menerima kebenaran semacam ini kuat, kita tidak akan menghakimi orang lain. Sebab kita sadar kita juga dulu, seperti Rasul Paulus mengatakan, kita dulu juga hidup bersama mereka. Dulu kita salah seperti mereka, juga tidak taat seperti mereka. Sekarang kita beroleh kemurahan oleh karena korban Kristus. Oleh karena kita dibenarkan, diampuni oleh Tuhan. Tidak mungkin kita mencari dosa orang, menunjuk salah orang, tidak mungkin. Sebab kita menerima kebenaran bukan dari diri sendiri, tapi setelah mendengar firman kebenaran. Setelah mendengar firman, suara yang berseru Injil tentang Kristus itu. Baca terus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, yaitu Injil keselamatanmu. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga. Ya, di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Iya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Mari kita lihat bagaimana Injil itu. Ini Injil yang pertama, ya. Mengikut Tuhan sesuai dengan Injil. Pindah dari maut kepada hidup. Mari kita kembali dalam Injil Markus. Saudara lihat, ada beberapa poin yang penting di sini, saudara perhatikan. Kita bersama-sama perhatikan. Mari kita kembali pada Injil Markus pasal yang pertama itu. Injil Markus pasal yang pertama. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 harus bisa mendengar suara. Mendengar firman kebenaran. Firman kebenaran, ya. Itu ayat 2 dan 3. Mendengar firman kebenaran, yaitu Injil tentang keselamatan. Mari
Kita lihat dalam ayat yang keempat ada 2 poin disebutkan di situ, yaitu bertobat. Bertobat. Dan yang kedua, memberi diri dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat dan dibaptis. Tolong tabernakel. Jadi 2 alat ini, saudara-saudaraku. Isi dari Injil tentang keselamatan ini. Isi dari Injil tentang keselamatan. Ini Injil yang pertama dalam mengikut Tuhan. Permulaan Injil. Percaya, bertobat. Bertobat. Nah, ini dalam tabernakel, ini berada dalam tanda mezbah korban bakaran. Segala dosa diakui dan darah Yesus, ya, darah Yesus mengampuni kita, menutup segala dosa dan kejahatan kita. Kita bertobat, artinya tidak melakukan dosa itu lagi. Itu tanda dari pengampunan. Kita percaya, kita minta ampun kepada Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan. Tetapi tandanya apa? Tandanya apa kita diampuni oleh Tuhan? Tandanya apa? Tandanya adalah kita tidak melakukan dosa itu lagi. Itu tandanya kita diampuni. Kalau kita melakukan dosa itu lagi, biar berapa ribu kali kita minta ampun, ya dah diampuni. Sebab waktu minta ampun diampuni, berbuat dosa ya dosa lagi, minta ampun diampuni terus, akhirnya nanti tidak diampuni. Bagaikan baju yang penuh tambal sulam. Jadi itu bukti dari pengampunan. Bukti dari pengampunan, yaitu tidak melakukan dosa yang kita sudah akui itu. Yang kita sudah minta ampun itu, kita tidak akui lagi. Yang meneguhkan pengampunan dosa adalah kelepasan. Itu yang meneguhkan. Kelepasan. Jadi pengampunan itu perlu dikuatkan. Perlu diteguhkan. Apa yang meneguhkan pengampunan dosa itu? Kelepasan. Kelepasan artinya dosa yang kita tadi sukai. Oleh karena kita sudah diampuni. Dan kita tidak mau berbuat dosa lagi. Kita membenci dosa itu. Menyebutnya pun kita tidak suka. Melihatnya pun tidak suka. Itu namanya kelepasan. Di sini pengampunan itu teguh. Dan kita harus sampai di situ, saudaraku. Kalau kita mau pindah sekarang ini. Jadi jangan nanti hari penghakiman baru mau pindah, wah berat. Sekarang ini mengikut Tuhan. Kemanapun ia pergi, sampai ke Bukit Sion. Ya. Mulai dari bertobat. Mulai dari bertobat. Tinggalkan segala dosa itu. Jangan berbuat dosa lagi. Bahkan membenci dosa itu. Dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ini kita akan sampai pada pertobatan yang sungguh-sungguh. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 6. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ya, barang siapa berpaling atau bertobat kembali kepada Allah, berpindah dari maut kepada hidup. Barang siapa berpaling kepada Allah, terus ia harus percaya. Ia harus
percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah ada. Terus dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. upahnya itu kehidupan kekal. Siapa yang berpaling kepada, harus tahu bahwa Allah itu ada. Setiap kali kita mengetahui Allah itu ada, membuat kita merasa takut untuk berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa itu merasa Allah tidak ada, orang lain tidak lihat dan sebagainya. Itu orang cepat berbuat dosa. Tapi kalau kita selalu merasa kita tidak sendirian, kita selalu berada bersama Allah, kita takut berbuat dosa. Itu itu berita Injil yang disebutkan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6 tadi. Takut akan penghukuman Allah. Takut bahwa Allah itu ada. Dan Dia akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Jadi kita kembali lagi dalam Injil Markus pasal 1. Permulaan Injil ini mendengar firman Allah. Sesudah mendengar firman Allah, coba tabernakelnya, saudara lihat langkah pengikutan ini. Mendengar firman Allah dalam tabernakel itu bagaikan masuk pada pintu gerbang. Mendengar firman Allah, mendengar suara Allah. Sesudah mendengar suara Allah, bertobat. Ini lanjut. Nah, itu baru kita namanya mengikut Tuhan. Mendengar suara Allah, berpaling kepada Dia, mengikut Dia, tandanya kita bertobat. Kita dibenarkan. Kita diampuni oleh Tuhan. Kita tidak melakukan dosa lagi. Sebab kita tahu Allah itu ada. Kita tahu Allah itu ada. Kita membenci dosa seperti Tuhan juga membenci dosa. Kita tahu Allah itu ada. Sekarang yang selanjutnya, yang kedua. Ayat 4. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Allah. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Yang kedua, beri diri dibaptis. Itu sesudah mendengar firman Allah. Bertobat, beri diri dibaptis. Ini dasar dari baptisan. Ini dasar yang benar dari baptisan air. Percaya pada suara Allah atau firman, bertobat. Itu dasar untuk dibaptiskan. Bejana pembasuhan. Banyak kali kita membaptis orang tidak dasar yang benar. Tidak dasar yang benar. Kami hamba-hamba Tuhan ini, saya utamakan, kami hamba-hamba Tuhan yang banyak membaptiskan orang, banyak kali tidak benar. Kita tidak benar membawa berita baptisan air yang sesungguhnya mengandung suatu kuasa pengampunan Tuhan atas dosa manusia. Bukan cuma pengampunan, tapi menguburkan dosa. Dalam baptisan air itu menguburkan dosa. Banyak kali membaptis supaya menjadi anggota gereja. Datang sini saya baptiskan supaya kamu dihitung anggota gereja kami di sini. Baptisan bukan, atau menjadi anggota gereja bukan alasan untuk membaptis orang. Bukan alasan, itu alasan yang tidak benar kalau dijadikan alasan. Alasan yang tidak benar. Alasan membaptiskan orang adalah supaya ia percaya kepada Tuhan. Ia bertobat, baru dibaptiskan. Dia melepaskan hidup yang lama, dikuburkan. Baptisan air menguburkan kehidupan yang lama. Jangan orang masih hidup dalam dosa, dikuburkan, menguburkan orang hidup-hidup. Itu kesalahan besar. Tapi kalau orang sudah mati, harus dikuburkan. Kalau orang sudah bertobat, harus dibaptiskan. Sebab kalau tidak dibaptiskan, saudara-saudaraku, hidup lamanya tidak dikuburkan.
Jangan-jangan bangkit hidup dosa yang sudah busuk, bangkit lagi dalam kebusukan. Nah, ini banyak terjadi. Banyak terjadi, sudah ikut Tuhan, tapi tidak membawa hidupnya diselamkan, dikuburkan dalam baptisan air. Saudara-saudaraku, dia menjadi lebih berbau busuk lagi. Ini jangan terjadi dalam pengikutan kepada Tuhan. Pindah dari maut kepada hidup. Banyak cara-cara kita membaptiskan. Semacam ini yang banyak kali orang tersudut. Orang dalam keadaan kepepet. Wah, kalau kamu mau dibaptis nanti kamu sembuh dari sakitmu. Kesembuhan bukan dasar dari baptisan air. Kesembuhan itu kalau ia percaya ia sembuh. Tetapi kalau kita janji kalau kamu dibaptis sembuh, kita memberikan janji yang tidak punya alasan, saudara-saudara. Dia bisa sembuh oleh imannya. Tapi kalau kamu nanti dibaptis kamu sembuh. Kita memberikan suatu janji yang tidak punya alasan. Kita hamba Tuhan bertanggung jawab dalam hal itu. Kesembuhan itu kalau ia percaya ia sembuh. Dan kalau ia sembuh ia dibaptiskan. Banyak, saya tidak usah cerita banyak dalam praktik kita sebagai hamba Tuhan akan menjadi tahu. Mengikut Tuhan. Kita membawa orang untuk ikut Tuhan. Jangan disesatkan mereka ini. Jangan kita sesatkan mereka pada langkah-langkah pengikutan kepada Tuhan. Apalagi pada langkah-langkah permulaan. Ini merupakan dasar dari kehidupan seorang manusia. Pengikutan kepada Tuhan ini dasarnya. Dia bertobat, dia dibaptiskan dengan air. 2. Yang ketiga, ayat yang ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Rasul Paulus di dalam surat Efesus 1 ayat 13 tadi mengatakan akan menerima meterai dari Roh Kudus. Dimeteraikan. Roh Kudus itu menjadi meterai. Saudara-saudaraku, akan membaptis kamu dengan Roh El Kudus. Dalam perkataan membaptis dengan Roh Kudus ini memang arti puncaknya adalah kita dipenuhi dengan Roh El Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda-tandanya ada. Banyak tanda dari kepenuhan Roh Kudus. Bukan cuma satu tanda. Banyak tanda dari kepenuhan Roh Kudus. Tanda yang bisa dilihat. Ada yang tanda yang bisa didengar. Ada tanda yang bisa kita rasakan. Ini tanda-tanda. Jadi bukan cuma satu tanda. Tapi ada tanda-tanda dari kepenuhan Roh Kudus. Tanda yang bisa dirasakan oleh pribadi kita. Ya. Kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, kita bisa rasakan itu. Suatu perbedaan besar. Sebelum dan sesudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada suatu kesukaan. Sebab kita berada di dunia kehidupan. Kita dipindahkan dari dunia kehidupan. Ini tanda yang bisa dirasakan. Dan ini masing-masing bisa tahu. Karena ini perasaan sendiri, saudara-saudaraku. Maka tidak ada orang lain bisa menjadi hakim kecuali Tuhan yang membaptiskan kita dengan air. Saudara bisa merasa apa saudara ini dipenuhi atau dibaptiskan dengan Roh Kudus atau tidak? Saudara ini dibaptiskan dengan Roh Kudus atau tidak?
Pertama, tanda-tanda yang bisa dirasakan. Yang kedua, tanda-tanda yang bisa didengar. Tanda-tanda yang bisa didengar, yaitu dari perkataan. Dari perkataan. Perkataan ini mulai dari di dalam Kisah Rasul berbahasa dengan bahasa lidah. Ini tanda yang bisa didengar. Tanda yang bisa didengar oleh orang lain. Bukan cuma oleh kita, oleh orang lain. Ini tidak bisa diajarkan. Kamu ikuti saya ngomong begini. Bukan bahasa itu. Itu bahasa dari Roh Kudus. Roh yang mengilhamkan. Kita ingin berkata-kata sesuatu perkataan. Keluar perkataan dari Roh Kudus. Didengar. Jadi tidak ada kamu harus ngomong gini, gini, gini. Atau wala-wala, atau wili-wili, atau apa. Enggak. Tidak bisa diajarkan. Tidak ada sistemnya. Kalau sudah sistem bukan Roh Kudus itu daging. Dengarkan baik-baik. Kalau sudah sistem itu bukan Roh Kudus itu daging. Saya kasih tahu sekarang ini supaya sebab banyak pekerjaan dari pekerjaan dan Nabi Yohanes Pembaptis bicara ini. Bukan aku yang membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Tuhan. Dia. Aku membaptiskan kamu dengan air. Kalau baptisan dengan air ya kami manusia ini. Hamba-hamba Tuhan melakukan itu. Tetapi baptisan Roh Kudus hanya satu. Tuhan sendiri. Kami ini hanya membantu melayani. Jadi jangan kita harapkan nanti kalau datang pendeta si anu, pendeta si A dan sebagainya. Memang ada beberapa hamba Tuhan yang dikaruniai soal itu. Tetapi tidak tergantung kepada manusia siapapun juga. Sebab yang membaptis dengan Roh Kudus hanya satu, itulah Tuhan. Jadi jangan kita kalau mendapat karunia itu awas. Kalau kamu tidak ikut-ikutan aku, kamu tidak kepenuhan Roh Kudus loh. Dan kamu masuk neraka. Itu tidak betul itu. Itu sudah palsu itu. Kalau sudah mulai begitu tidak benar. Ini yang kedua. Tanda yang bisa didengar. Jadi bukan cuma satu tanda. Banyak tanda dari kepenuhan kudus. Ada yang bisa dirasakan oleh kita sendiri. Pertama, ini beberapa saja sebutkan. Yang bisa didengar dari suara kita. Pertama, bahasa lidah. Kedua, bahasa yang keluar yaitu tidak ada dusta. Ini manusia baru. Ini tanda dari manusia baru. Yang mengikut kepada Tuhan, yang dipindahkan dari dunia kematian kepada hidup. Menjadi manusia baru. Tidak keluar perkataan dusta. Semakin lama semakin tidak mau berdusta. Sampai akhirnya nanti tidak keluar perkataan dusta keluar dari mulutnya. Efesus pasal 4 ayat 25 tolong dibaca. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Ya, buanglah dusta. Karena itu buanglah dusta. Menjadi manusia baru itu tanda pertama yang dilihat. Dia buang dusta. Dia tidak suka akan dusta. Dia bicara jujur. Ini tanda yang bisa didengar. Oh, orang ini kepenuhan Roh Kudus. Bisa dipercaya. Dia tidak apalagi mau sengaja berbuat dosa. Kalau salah berbicara mungkin bisa. Tetapi tidak berdusta. Salah omong, salah bicara. Ulangi ayat yang ke-25 itu. Karena itu buanglah dusta. Buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Benar seorang dengan yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Iya, puji Tuhan. Jadi ini tanda orang itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanda yang bisa didengar.
Kita bisa dengar orang ini bicaranya benar. Wahyu pasal 14 ayat 5. Wahyu 14 ayat 5. Ini akhir. Tadi manusia baru pertama tandanya itu. Wahyu 14 ayat 5. Dan di dalam mulut mereka di tidak dalam mulut terdapat mereka dusta. Tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Iya, puji Tuhan. Jadi ini saudaraku. Dan memang di dalam berkata-kata ini banyak kesalahan. Di dalam kita berkata-kata banyak kesalahan. Tapi jangan dusta. Di dalam berkata-kata banyak salah. Rasul Yakobus katakan dalam surat Yakobus pasal 3. Dalam berkata-kata itu banyak salah, tetapi jangan dusta. Coba baca Yakobus 3. Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Iya, menjadi guru. Guru ini banyak pekerjaannya berkata-kata. Guru ini perkataannya berkata-kata. Pekerjaannya guru itu berkata-kata. Sama dengan pendeta. Oh, om terlalu banyak bicara, tidak boleh terlalu banyak bicara. Pekerjaan saya bicara-bicara terus. Kalau dilarang berbicara ya. Terus baca. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Iya, terus. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Banyak hal bersalah. Terus. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi salah dalam berkata-kata, tapi jangan sampai berdusta. Ya, jaga itu, jaga dari dalam mulut ini. Banyak kali salah karena tidak tahu, ya. Bukan sengaja berdusta, salah karena nggak tahu. Tapi sebab itu kita berhati-hati. Jangan ngomong yang kita nggak tahu, ngomong seperti benar padahal salah. Nanti lama-lama jadi pendusta. Ini yang bisa didengar. Sesungguhnya mungkin masih banyak lagi. Tapi untuk kesempatan ini aja dulu. Kemudian tanda baptisan Roh Kudus yang bisa dilihat. Tanda yang bisa dilihat. Tanda yang bisa dilihat. Kita bisa rasakan, bisa dilihat oleh orang lain. Jadi ada tanda yang bisa dilihat. Kepenuhan Roh Kudus ada tanda yang bisa dilihat. Nomor 1, keubahan hidup. Itu bisa dilihat. Jelas bisa dilihat. Keubahan hidup. Seperti murid-murid itu waktu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan mereka kemudian mengabarkan Injil. Wah, keubahan hidup. Orang-orang ini kan orang-orang biasa. Mereka kenal, mereka tahu ada yang nelayan, ada sebagainya. Tapi mengapa mereka bisa melakukan yang besar-besar itu? Sebab mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada keubahan. Itu pertama, keubahan. Itu bisa dilihat. Keubahan hidup. Rasul Petrus sebelum dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia begitu takut mengakui Tuhan. Jangankan bersaksi, mengakui Tuhan, sahabatnya dia takut kepada menghadapi seorang gadis, seorang hamba perempuan. Dia tidak berani mengakui Yesus itu sahabatnya, temannya, apalagi Tuhannya, dia tidak berani. Tetapi waktu dia sudah dipenuhkan Roh Kudus, dia bersaksi dengan berani hati kepada bangsa Israel yang menentang tentang Kristus. Dia bersaksi supaya kamu bangsa Israel harus tahu betul bahwa Yesus yang kamu salibkan, dia adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat dan Tuhan kita. Dia bersaksi, dia sangat berani. Ada keubahan hidup. Seorang yang dipenuhkan Roh Kudus sudah ada keubahan hidup. Dulu begitu kotor, begitu najis. Tapi kalau dia dipenuhkan, dibaptis dengan Roh Kudus, sampai mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda-tanda.
Ada keubahan hidup, saudara-saudaraku. Itu harus kita akui. Kita bisa lihat bagaimana hidupnya dulu. Kita tidak bisa membantah bahwa itu adalah suatu pengaruh Roh Kudus yang di dalam surat Efesus pasal 1 merupakan suatu meterai. Ulang baca lagi. Efesus 1 ayat 13 tadi. Suatu meterai dari Roh Kudus. Bahwa orang ini dibaptiskan dengan Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikan itu. Ya, kehidupan yang berubah itu meterai Roh Kudus. Bahwa ini orang dikuasai oleh Roh Kudus. Suatu keubahan hidup. Itu dibutuhkan oleh setiap pengikut kepada Tuhan. Untuk nanti kita masuk dalam dunia kekekalan, hidup yang kekal itu, meterai ini perlu kita miliki. Saudara-saudara. Meterai ini perlu dimiliki. Sebagai tanda yang bisa dilihat bahwa kita ini dibaptiskan dalam Roh Kudus. Ada tandanya. Kalau orang dibaptiskan dengan air, tandanya ia basah. Tandanya ia basah. Tanda yang tidak bisa dibantah. Kalau dia keluar dari bak, wah aku sudah mandi tapi kok tidak basah, berarti baknya itu nggak ada airnya. Kalau dia benar dibaptis dalam air, tandanya dia basah. Kalau kita dipenuhkan dengan, dibaptis dengan Roh Kudus, tandanya apa? Keubahan hidup. Itu tanda. Itu tanda yang tidak bisa dibantah. Gak bisa dibantah. Kalau tanda yang dengan bahasa, dengan kata-kata yang bahasa lidah, banyak bisa ditiru. Bisa ditiru. Bisa ditiru. Baru tadi maki-maki orang. Di sini dia mulai berbahasa asing. Kan ditiru. Kalau hanya satu tanda saja, semua anggota Sangkor harus dipenuhkan dengan Roh Kudus dengan tanda bahasa asing. Berapa lama kok orang-orang ini nanti berbahasa asing semua, tapi tiruan. Tiruan. Dia tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Dia niru sebab takut diturunkan. Dia takut diturunkan dari Sangkor. Dia bisa niru. Atau kalau tidak niru dia putus asa. Kok tidak berbahasa asing. Dia bisa putus asa, dia tinggalkan Tuhan. Jadi sebagai gembala kita perlu waspada dan hati-hati dalam hal ini. Perlu hati-hati. Sebab dibaptis dengan Roh Kudus untuk menjadi pengikut Tuhan, ada tanda bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didengar. Ini tanda-tanda harus dipadukan. Semuanya kita bisa, ya. Di sini dikatakan merupakan suatu meterai. Kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Saya tunjukkan ayat-ayat ini, saudaraku. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus. Jadi keubahan hidup ini sebagai meterai yang nanti kita bisa bawa ke dalam hidup yang kekal. Meterai hidup. Kita mengikut Tuhan. Ayat yang kelima. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Ya, untuk hal itu, untuk masuk dalam rumah Allah. Kalau kita baca mulai dari ayat 1, kita menjadi tahu kalau rumah kita di bumi ini dibongkar, kita mendapat tempat di dalam kemah yang kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Untuk masuk mempersiapkan diri untuk hal itu. Terus? Dan yang mengaruniakan roh ya, kepada kita sebagai jaminan
segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jaminan ini suatu meterai yang bisa dipercaya, itu jaminan. Suatu meterai yang bisa dipercaya. Dalam bahasa Indonesia lama kalau saya tidak salah ingat disebut satu cengkeraman. Satu meterai yang bisa dipercaya bahwa segala sesuatu telah disediakan bagi kita. Puji Tuhan. Jadi ini tanda yang bisa dilihat, keubahan hidup. Dari baptisan Roh Kudus ini kita mengalami suatu keubahan hidup. Kemudian saudara-saudaraku, selain dari keubahan hidup, tanda yang bisa dilihat adalah ketaatan dan dengar-dengaran. Ini dari Roh Kudus. Ini dari Roh Kudus. Ini tanda taat dan dengar-dengaran untuk membedakan kita dari manusia durhaka. Untuk membedakan kita dari manusia durhaka. Sebab akhir zaman ini manusia hidup dikendalikan oleh roh penguasa udara. Itu roh durhaka. Sementara orang ikut Tuhan itu dibaptiskan dengan Roh El Kudus. Menjadi manusia yang taat dan dengar-dengaran. Menjadi manusia yang taat dan dengar-dengaran. Inilah suatu penyembahan yang bisa meningkat. Orang yang taat dan dengar-dengaran, dia menjadi manusia yang taat, yang bisa menyembah Allah. Saudara-saudaraku, dia mengikut Tuhan, menjadi orang yang menyembah Allah. Mari kita baca dalam Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Jadi itu tanda-tanda ya. Bisa dirasakan oleh kita sendiri. Bukan oleh orang lain, tapi oleh kita sendiri. Tetapi bisa didengar. Bisa oleh orang lain. Terutama Tuhan bisa mendengar dalam penyembahan kita. Bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu saudara-saudara. Keubahan hidup bisa dilihat, bahkan menjadi saksi. Keubahan hidup dan ketaatan serta dengar-dengaran. Mari kita membaca ayat yang ke-9. Pasal 8 mulai ayat yang ke-9 dan selanjutnya. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Jika roh Allah diam di dalam kamu. Terus. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Ya. Ia bukan milik Kristus. Ya. Terus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, jadi ini yang diberitakan oleh Injil. Kita menerima roh ini untuk membawa kita kepada kehidupan. Baca terus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Baca terus 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Iya, terus. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, ini yang dipimpin roh Allah ini pengikut-pengikut yang taat dan dengar-dengaran. Yang taat, ini pengikut. Perkataan mengikut itu perlu ada ketaatan dan dengar-dengaran. Setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Orang taat, orang dengar-dengaran. Ini yang mengikut Tuhan. Baca terus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Perhatikan. Sebab oleh roh itu kita berseru. Oleh roh itu kita berseru. Ya Aba, ya Bapa. Iya.
Terus? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, jadi kepada Tuhan hanya ada satu perkataan ya Bapa, ya Abah, ya Bapa. Ini penyembahan, ketaatan dan dengar-dengaran. Jadi menyembah itu bukan cuma tutup mata, bukan, tapi dalam sikap kita. Penurutan kita kepada Tuhan. Penurutan ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan hanya ada satu perkataan ya Bapa, ya Abah, ya Tuhan. Tidak ada penolakan untuk perintah Tuhan. Ya Abah, ya Bapa. Ini suara penyembahan yang benar. Terus? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, terima kasih.